Ya, salam dulur. Kita hari ini mau bahas dulu soal kebablasan ini. Kebablasan, sekarang sudah banyak yang kebablasan. Mulai dari kalangan bawah, kalangan tengah, kalangan atas. Sudah banyak kasus bermunculan yang sebetulnya itu kebablasan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Mulai dari polisi, tembak polisi. Sayang, padahal polisi itu mahal. Alat negara kita, pelindung kita, pengayom kita, harus terjadi seperti itu. Tragis. Inilah kebablasan. Kalangan bawah pun kebablasan. Dengan kebablasannya, kalangan bawah yang seharusnya beli susu anak, beli telur untuk anak, menambah gizi supaya tidak stunting ke depan, masa dewasanya, malah uang untuk konsumsi anak habis untuk judi. Oknum. Di kalangan bawah ada oknum. Di kalangan menengah juga ada oknum, begitu juga kalangan atas. Dengan kebablasan ini, memang sudah seharusnya kedaulatan yang harus muncul, yang harus tampil. Melanggar hukum berarti kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum inilah yang akan diberlakukan. Tapi kenapa terjadi kebablasan ini? Ini sebenarnya faktor menurut saya sendiri, kebablasan ini berasal dari kemiskinan. Tapi orang suka beranggapan kemiskinan itu hanya dari nilai kepemilikan harta, aset, uang yang menyangkut rezeki. Kemiskinan harta, uang itu menyangkut rezeki. Langkah rezeki pertemuan maut, Allah yang menentukan. Tapi selebihnya, kemiskinan yang dimiliki orang sehingga melakukan tindakan-tindakan yang kebablasan itu dasarnya ya kemiskinan moral, kemiskinan etika, juga kemiskinan ideologi. Bahkan di profesi-profesi yang lain seperti aktivis keagamaan melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas, apalagi kepada anak didiknya. Di pondok pesantren terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan etika dan moral sehingga membuat orang berpendapat bahwa pesantren ini, pesantren itu, tapi tidak semua. Oknum ini tadi yang merusak. Jadi kalau kita menyebut satu institusi, satu kelompok, satu golongan, itu tidak semua, hanya oknum yang melakukan kebablasan ini tadi. Yang akibatnya kalau kita lihat sekarang, kita sedang mengalami krisis ekonomi. Apakah akan semakin besar krisis ekonomi ini? Bisa jadi. Tapi kita punya pemerintahan baru. Percayakan, mudah-mudahan. Dengan kedaulatan negara, kedaulatan pimpinan, semua akan diarahkan kepada tempat-tempat sebagaimana baiknya menuju Indonesia Emas. 20 tahun ke depan. Mungkin 22 atau 23 tahun ke depan. Kita menuju Indonesia Emas. Tapi untuk menuju itu, inilah dia. Kedaulatan inilah yang harus memang ditegakkan benar-benar, karena melihat dari judi online saja, mulai dari kalangan bawah sampai kepada penguasa, turut andil, ikut bermain, bahkan sebagai orang-orang yang di sini sebagai penanam modalnya, bandarnya. Ya, itu kedaulatan hukum lah akan berlaku untuk semua ini. Jadi, melihat keadaan sekarang ini sangat miris sekali. Perilaku-perilaku dengan kemiskinan etika, sulit untuk meminta maaf,
sulit untuk memperbaiki, kadangkala membuat orang tidak suka akan hal itu. Tapi kalau kita lihat kedaulatan hukum ini, maaf ataupun tidak, yang jelas proses hukum akan berjalan. Kita lihat ke depannya, ya. Untuk yang belum kebablasan, mawas diri. Karena jangan sampai kita melampaui batasannya, kita akan menemui kesulitan, mungkin akan kita terima tulah. Ya, tulah itulah yang sebenarnya kita sebagai umat beragama percaya akan itu. Apapun yang kita tanam itu akan berbuah sebagaimana yang kita tanam. Tidak akan ada istilahnya durian berbuah semangka atau sebaliknya, itu tidak ada. Menanam durian akan muncul durian, kita tanam semangka pun akan tumbuh semangka. Tidak akan ada yang lain. Jadi pesan hari ini tidak banyak, mawas diri. Jangan lewati batasan-batasan yang sudah ada di dalam lingkungan kita, lingkungan peraturan, undang-undang yang ada di negara ini. Ikuti, berjalan, kita hadapi semua kesulitan ini bersama, tapi bukan berarti kita apatis, optimis menuju Indonesia Emas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sedikit kalimat dari saya, bila ada yang ingin memasukkan ide atau saran, silahkan pada komentar, ditunggu subscribe-nya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.